Beginilah kondisi di pergudangan Bulog Indramayu, Jawa Barat ini. Beras-beras impor ini berasal dari Thailand ini sudah datang sebanyak 3.000 ton di gudang Bulog. Nah, beras-beras Thailand inilah yang masuk ke gudang Bulog ini. Menurut informasi yang saya dapat bahwa semenjak Agustus 2023 Bulog sudah tidak melakukan pengadaan beras dikarenakan di lapangan beras-beras ini jauh tinggi melebihi HPP yang ditentukan. Gudang Bulog di lumbung padi nasional, namun justru kekurangan pasokan beras lokal. Itulah fakta ironi yang realitas dapati di gudang Bulog cabang Indramayu. Sepanjang tahun 2023, Bulog Indramayu hanya menyerap beras 32.000 ton beras petani dari Indramayu. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan produksi beras di Indramayu yang menyentuh angka 1,4 juta ton. Bulog Indramayu memilih menghentikan penyerapan beras lokal sejak Agustus 2023 lantaran harganya sudah melampaui harga pembelian pemerintah. Sebenarnya itu tadi, kalau loyalitas masyarakat, ya Indramayu terutama yang punya penggilingan, dia ada jiwa korbannya terhadap Indramayu sendiri, ya sisihkanlah sekian persen untuk Bulog Indramayu. Supaya apa? Ya untuk nanti pada saat udah jadi beras kan masyarakat Indramayu sendiri yang bisa menikmatin. Selama ini kan berasnya Indramayu kan lalunya ke Jakarta semua, ya kan. Jadi apa? Masyarakat Indramayu mungkin pada saat masuk lagi ke sini berasnya udah berganti merek kan. Mereknya bukan Indramayu lagi. Nah, jadi Indramayu itu nggak terkenal istilahnya dengan merek Indramayunya, tapi mungkin merek luar yang masuk. Pengamat analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari menyayangkan pemerintah yang selalu lambat bergerak. Syaiful menilai politik pangan pemerintah yang menetapkan 2 jenis harga eceran tertinggi beras ibarat menggelar karpet merah bagi korporasi. Korporasi untung besar, sementara ratusan ribu penggilingan padi lambat laun bakal mati tergerus. Harga gabah itu sama. Pabrik penggilingan kecil, menengah, ya, sama kemudian yang besar, itu sama-sama membeli harga gabah itu sama. Kan begitu ya. Yang satu yang kecil menengah hanya mampu bisa memproduksi beras medium, ya, dengan HET medium. Yang satunya, ya kan, karena teknologinya sangat tinggi, ya kan, dan kemudian modal sangat besar, mereka kemudian bisa memproduksi beras premium. Yang HET-nya itu lebih tinggi. Yang industri kecil menengah ini nggak bisa masuk ke beras premium karena memang keterbatasan teknologi, modal dan sebagainya. Bahan baku tadi sama gitu ya. Nah, ini yang selalu saya sebut kemudian pemerintah menciptakan istilahnya membuka karpet merah bagi konglomerasi industri beras. Dan harus diingat, sebelum kehadiran yang besar-besar, ya kan, harga gabah itu patokannya, barometernya adalah Bulog. Ya kan? Berapa harga Bulog yang diinikan, itulah harga gabah yang terjadi. Sehingga penggilingan padi kecil menengah ini patokannya harga Bulog. Sekarang yang menjadi patokan harga gabah itu adalah industri besar. Namun tudingan konglomerasi beras ditampik oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Lembaga pemerintah yang dibentuk 29 Juli 2021 ini menyebut pangkal persoalan beras adalah kurangnya produksi nasional. Kepala Bappenas berargumen, pabrik beras saat ini hanya memproduksi 20% dari kapasitasnya. Pertanyaan saya dulu, ya, pabriknya yang kebanyakan atau produksinya yang kurang? Produksinya kurang. Ya sudah. Saya tanya dulu, kebanyakan pabrik atau produksinya yang kurang? Kok bisa bilang penggiling padi besar ngambil? Coba sekarang cek ke penggilingan padi besar yang dimaksud. Apakah kapasitas dia 100% terpakai? Dia kan punya kapasitas terpasang. Coba dicek. Apakah kapasitas terpasang dia full? Ini semua orang lagi kerja hanya 15-20%.
Kalau orang kerja 15-20%, jadi jangan pernah men-addressing sesuatu ya. Karena sebenarnya permasalahannya bukan itu. Permasalahannya ada di produksi. Badan Pangan Nasional menyebut impor beras adalah langkah antisipasi yang paling realistis. Sebab bagaimanapun, pemerintah harus bisa menjamin kelangsungan cadangan beras nasional. Dengan begitu, kebutuhan beras maupun harga beras bisa tetap dikendalikan. Justru karena kita punya early warning system, makanya kita seperti ini. Mendingan kita rame-ramenya kemarin daripada rame-rame sekarang. Nah sekarang tugas kita apa? Ya, mempersiapkan panen Maret April. Maret itu BPS mengkoreksi dari 3,5 menjadi 3,8 juta. Kemudian di April dari 4,9,2 juta menjadi 4,9 juta. Karena yang 200.000 itu terkoreksi karena ada beberapa disaster, banjir dan lain-lain, 200.000 ton. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan, oh pemerintah tidak sigap, pemerintah tidak melakukan mitigasi. Ada yang memitigasi, namanya Arief Prasetyo Adi, ya, itu Kepala Badan Pangan. Itu bersama BPS, bersama Mentan, bersama Mendak, Menko Perekonomian, Bu Sri Mulyani, Pak Menko, itu semua kita weekly meeting. Ya, jadi kita tahu sekali kondisi per hari ini dan Presiden terupdate. Impor dan konglomerasi beras jelas bukan solusi untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Menciptakan sawah-sawah baru demi meningkatkan produksi padi adalah satu-satunya jalan untuk bisa berdikari dari urusan perut negeri sendiri. Jangan sampai julukan negara agraris yang selama ini disematkan hanya sekedar jargon mimpi di siang bolong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.